Maraknya perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh oknum debt collector, polisi razia debt collector. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malam tadi mengunjungi rumah dinas Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan bela sungkawa secara langsung. Pejabat tinggi di Partai Nasionalis Hindu India menghina Nabi Muhammad dan istrinya Aisyah. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi, melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali berdinas di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat setelah menjalani cuti darurat. Bersama saya Bre Maratenaya, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Dua rumah warga di kawasan Kanal Banjir Barat Tanjung Duren Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar. Satu orang warga yang panik luka lantaran nekat loncat dari lantai 2 rumahnya saat peristiwa kebakaran terjadi. Warga bantaran Banjir Kanal Barat, Tanjung Duren Grogol, Petamburan, Jakarta Barat sempat panik akibat kebakaran yang melanda permukimannya Senin siang. Dua rumah warga terbakar akibat ledakan kompor gas yang ditinggal pemiliknya. Sementara itu, satu orang warga mengalami luka ringan akibat meloncat dari lantai 2 rumahnya saat api membakar rumah tetangganya. Beruntung api segera dilokalisir dan tidak sempat merambat ke rumah warga yang lain. Ada indikasi 2 rumah yang terbakar. Penyebaran api alhamdulillah karena kesigapan petugas di lapangan itu tidak sampai meluas, sehingga hanya 2 rumah yang ukurannya kisaran 3x3 ya, itu 2 lantai. Untuk kepentingan penyelidikan, sejumlah saksi diperiksa petugas kepolisian Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Satu unit mobil milik panti asuhan di kota Parepare, Sulawesi Selatan ditemukan terbakar. Kejadian ini juga diteror karena sudah terjadi 2 kali dalam rentan waktu 4 hari. Kobaran api menghanguskan sebuah mobil pick-up milik Panti Asuhan Abadi yang parkir di teras Masjid Darul Arkam di Jalan Panti Asuhan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kejadian terjadi pada Senin subuh yang awalnya diketahui oleh anak-anak Panti Asuhan. Beruntung api segera dipadamkan hingga tidak merambat ke seluruh badan mobil. Warga menduga kebakaran mobil ini merupakan teror yang dilakukan seseorang karena sudah terjadi sebanyak 2 kali di lokasi yang sama dengan rentan waktu 4 hari terakhir. Yang pertama terjadi di hari Jumat dini hari, kemudian yang kedua tadi ini sekitar jam 4 subuh itu kejadiannya. Dan ini kalau kami lihat ini bukan lagi untuk ada korsleting listrik atau apa dan sebagainya, tapi kami menduga ini memang ada sabotase yang terjadi. Langkah awal yang kami lakukan mendatangi TKP, kemudian untuk penanganannya Polres Parepare yang ambil alih. Akibat kejadian ini, kerusakan terjadi pada bagian depan mobil dan kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas ketika usai ditabrak kereta api di sebuah perlintasan di Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Peristiwa naas terjadi di perlintasan kereta api Jalan Tuparef, Nagasari, Karawang Barat. Terekam kamera dashboard mobil seorang warga pengendara motor menerobos palang pintu yang telah menutup. Namun belum sampai di seberang, korban langsung terpental disambar kereta dari arah Jakarta. Korban berinisial RD 50 tahun langsung tewas di lokasi. Sekelompok remaja bersenjata tajam menyerang sejumlah kafe di Goa, Sulawesi Selatan. Para pelaku mengancam pemilik kafe dan melakukan pengerusakan. Belum diketahui motif para pelaku.
Seorang pengunjung kafe merekam tindakan ancaman yang dilakukan sekelompok pemuda kepada pemilik kafe di Jalan Basoy Daeng Bunga, Kelurahan Bonto-Bontoa, Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku membawa senjata tajam. Peristiwa ini membuat panik pengunjung kafe hingga berhamburan keluar. Para pelaku yang diduga berjumlah belasan itu kemudian mendatangi rumah makan lain dan melakukan tindakan yang sama. Menurut warga, aksi yang meresahkan ini sudah 2 kali terjadi. Diduga para pelaku tengah mencari musuhnya. Dia tebas dulu ini, baru dia masuk. Alasannya dia masuk itu cari orang. Dia cari orang terus dia mengancam nih. Dia kayak mau menebas, tapi pas kami majui, saya agak mendekat. Bilang jangan terlalu dekat. Jadi kita kayak secara kekeluargaan bilang jangan seperti itu di sini karena kita juga orang baru di sini. Tidak ada juga orangnya di sini. Akhirnya dia keluar tapi dia pergi di warung lain juga. 3 orang itu ya. 3 orang dengan parang. Bawa celurit parang tadi. Ini sempat menyerang di mana, Pak? Sepokoknya seluruh ini. Sampai ini lagi. Korban juga dia masuk di warungnya, warung makannya. Lari masuk, ada teman kerja, istrinya mau hantam pakai celurit. Warga berharap polisi menindak tegas para pelaku agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Ratusan muda-mudi berpesta di sebuah rumah mewah di Depok, Jawa Barat dan viral di media sosial. Anyus Pagi akan segera kembali.